Halo teman bertumbuh, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di sini dalam channel Teman Bertumbuh. Teman Bertumbuh adalah channel yang membahas seputar dunia pertanian yang dikemas secara lebih segar dan dikemas secara milenial. Teman Bertumbuh. Menjelang masa generatif, makhluk hidup tentu sangat membutuhkan berbagai nutrisi yang cukup banyak dalam membentuk organ reproduksinya. Sama halnya dengan tanaman padi, fase bunting juga sangat membutuhkan amunisi yang lengkap dalam jumlah banyak. Contohnya, asupan seperti kalium, magnesium, kalsium, nutrisi, fosfat, silika, fungisida, dan insektisida. Amunisi tersebut umumnya digunakan untuk membentuk organ regeneratif tumbuhan, misalnya seperti pembentukan buah dan bunga, pembasmian hama, serta pencegahan penyakit. Nah, teman, di dalam video ini channel Teman Bertumbuh akan melakukan treatment atau perawatan padi bunting dengan amunisi lengkap menggunakan insektisida tencu, insektisida spontan king, fungisida natipo, dan pupuk kalium cair yaitu Pureka. Sebelum masuk ke video pembahasan review amunisi yang digunakan, cara aplikasi, teknik pencampuran, dosis atau konsentrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya perawatan padi bunting. Padi bunting ditandakan dengan umur padi 40 sampai dengan 60 hari setelah tanam. Ketika pada fase inilah padi sangat rentan terserang oleh hama maupun penyakit. Karena itu, pada fase bunting ini padi harus benar-benar dipelihara dengan baik. Teman, di fase ini ancaman hama dan penyakit selalu mengintai. Lengah sedikit saja, maka tanaman padi bunting akan rusak terserang hama dan penyakit. Untuk merawat padi bunting, di sini saya menggunakan 4 amunisi. Amunisi pertama yang saya gunakan yaitu insektisida tencu. Insektisida tencu memiliki bahan aktif dinotefuron 20%. Tencu secara kontak mengendalikan wereng 3 menit dan mengendalikan walang sangit dengan cepat. Insektisida tencu memiliki kerja sistemik yang melalui akar akan melindungi padi dari serangan hama berikutnya. Pada tahap ini, tencu bekerja sebagai racun perut. Amunisi selanjutnya di penyepraian padi bunting, saya juga menggunakan insektisida spontan king. Insektisida spontan king adalah insektisida racun kontak lambung dan sistemik berbentuk pekatan yang larut dalam air untuk mengendalikan hama penggerek batang, pelipat daun, dan hama penting lainnya. Spontan king memiliki bahan aktif monosultap. Secara efisien, insektisida ini dapat mengendalikan penggerek batang padi dengan optimal. Amunisi selanjutnya yang saya gunakan untuk perawatan padi bunting yaitu fungisida natipo. Fungisida natipo 75 Wg merupakan fungisida pembasmi jamur dengan sifat kontak dan sistemik.
Fungisida ini sangat ampuh dan pas digunakan saat padi bunting karena dapat mengendalikan patah leher, hawar daun bakteri, blas, dan menjadikan bulir keluar serempak. Natipo sudah dilengkapi dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang baik diaplikasikan saat padi umur 40 hari setelah tanam dan 60 hari setelah tanam ya teman. Amunisi yang saya gunakan bukan hanya insek dan fungi saja, saya juga menggunakan pupuk kalium cair yaitu Purka. Purka adalah kalium cair dengan senyawa K526G/L, merupakan formula khusus untuk memperbesar buah, menjaga ketahanan batang, pewarna buah, dan menjadikan bulir bernas dari ujung sampai pangkal. Teman, pupuk kalium cair ini berbentuk kelated yang secara langsung dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekomendasi konsentrasi atau dosis teknik pencampuran amunisi yang digunakan. Yang pertama, insektisida yang akan saya larutkan ke dalam air adalah insektisida Tenchu. Insektisida ini saya memberikan dosis 2 sendok makan untuk tangki berukuran 15 liter air. Selanjutnya, campurkan fungisida Natipo. Untuk fungisida Natipo ini, saya menggunakan 2 sendok makan untuk tangki 15 liter air. Selanjutnya, kita campurkan insektisida Spontan-King. Insektisida Spontan-King saya menggunakan dosis 1 tutup saja untuk tangki berukuran 15 liter air. Dan yang terakhir, kita campurkan pupuk kalium cair yaitu Purka. Untuk konsentrasinya atau dosis, saya menggunakan 1 tutup saja. Nah teman, ketika semua formulasi sudah tercampur, saatnya kita aduk secara merata dan kita masukkan formulasi ini ke dalam tangki yang nantinya akan kita aplikasikan ke lahan padi yang sudah membutuhkan asupan amunisi. Secara sekilas, proses penyemprotan ini terbilang remeh dan tidak terlalu rumit. Namun, pada kenyataannya dalam melakukan penyemprotan tidak semudah itu. Jika dalam pengaplikasian pestisida dosisnya tidak tepat, maka hal tersebut bisa berakibat fatal. Lalu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika penyemprotan padi bunting? Yang pertama yaitu cuaca. Cuaca memiliki pengaruh sangat besar dalam tingkat keefektifan penyemprotan. Selain cuaca, perhatikan juga waktu penyemprotan, interval penyemprotan, memilih produk pestisida secara tepat, memperhatikan dosis penyemprotan, dan lakukan rotasi pestisida dengan bahan aktif yang berbeda. Penyemprotan padi bunting bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara lengkap serta mengendalikan hama dan penyakit. Unsur hara yang diberikan melalui proses penyemprotan cocok untuk pupuk daun, insektisida, dan fungisida. Peran dari tiap pestisida yang saya gunakan berbeda, sehingga penggunaan saling melengkapi satu sama lain. Teman,
Dengan mengetahui dan memahami cara perawatan tanaman padi yang benar, diharapkan petani lokal dapat meningkatkan mutu beras yang dihasilkan. Tujuannya supaya suatu saat nanti beras lokal kita, Indonesia, bisa menguasai pasar sendiri dan mampu bersaing di pasar dunia. Teman, cara merawat padi yang benar bisa dipelajari petani dari berbagai sumber seperti penyuluh pertanian, buku pertanian, atau teman dapat memahami di channel YouTube Teman Bertumbuh, channel yang mengajarkan seputar info-info pertanian. Demikian video channel Teman Bertumbuh tentang amunisi padi bunting. Semoga video yang channel Teman Bertumbuh tayangkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi perawatan padi bunting untuk teman bertumbuh semua. Terima kasih telah menyaksikan, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Teman Bertumbuh untuk kemakmuran petani.